Waddu'a alal muslimin bisyarr, mendoakan alal muslimin, mendoa buruk kepada orang Islam, bisyarr dengan keburukan. Jangan kata orang Islam, teman-teman sekalian, ama non muslim aja kita nggak boleh loh mendoakan buruk sama mereka. Sebagus-bagusnya doa, kalau kita lagi nggak senang atau apa, kita doa aja. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Allah membalikkan hatinya, kan begitu ya. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, dosa dia gitu. Itu udah yang paling mentoknya teman-teman saya sekalian. Gak boleh ngedoain jelek sama orang lain. Kenapa? Saya sudah sampaikan juga kemarin bahwa ketika kita sedang berdoa, itu ada malaikat yang mengaminkan doamu seraya mengatakan semoga untukmu yang seperti itu juga. Karena ya kalau kita ngedoain buruk buat orang lain, doamu belum tentu diijabah karena kamu punya banyak dosa. Doamu belum tentu diijabah karena makananmu belum tentu halal. Akan tetapi ada doa malaikat yang lebih berkemungkinan diijabah oleh Allah SWT, mengingat mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah makan haram. Malaikat emang gak makan. Jadi ketika malaikat bilang walaki mithlu dzalik, misalnya untukmu yang seperti itu juga, doa malaikat yang diijabah sama Allah. Akhirnya ngedoain biar keserempet mobil tuh misalnya gitu ya, dianya kagak keserempet, kitanya yang keserempet, karena amin dari para malaikat-malaikatnya Allah. Jangan pernah mendoakan buruk buat orang lain, jika bahkan orang tersebut mendolimi kita sekalipun. Teman-teman sekalian, kita kalau lagi didolimin orang lain, doa kita mustajab. Pakai buat doa yang bagus-bagus, betul nggak? Kita lagi dijahatin orang nih ceritanya, misalnya harta warisan kita direbut lah, begitu ya. Misalnya suamimu lagi digodain lah, didolimin apa bukan tuh? Didolimin apa bukan itu? Didolimin. Ya udah boleh lah. Kita merasa kayaknya ya Allah, nih ada orang berbuat dolim sama kita, misalnya begitu ya. Kita dikata-katain, kita difitnah, kita di apa misalnya gitu. Kita sedang didolimin teman-teman sekalian. Kalau kamu sedang terdolimi, katanya Nabi Muhammad, ittaqu da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dari doanya orang yang terdolimi, antara dia sama Allah nggak ada penghalang. Doanya menembus lapis langit teman-teman sekalian. Nah ketika kamu sedang dalam keadaan terdolimi, doamu mustajab, maka berdoalah yang bagus-bagus. Benar nggak? Kita lagi terdolimi nih, angkat tangan, ya Allah, pengen punya rumah yang gede, nggak pakai ngontrak, jadi nggak kesusahan buat bayar tagihan tiap bulan, kan gitu ya. Pengen punya mobil, jadi saya kalau pergi ke pengajian nggak telat-telat nungguin Grab, kalau macet, nggak terlalu macet karena lagi ini gitu kan, nggak kena hujan karena naik motor. Teman-teman sekalian, saya melihat doamu sedang mustajab, doa yang enak-enak. Ya Allah, suami saya biarin cinta sama saya, istrinya ya Allah. Kan gitu ya? Ya Allah, anak-anak saya jadikan anak-anak yang soleh-soleha, bisa bawa kesenangan hidup bagi kami orang tuanya dunia akhirat. Ada banyak doa-doa yang enak-enak dunia dan akhirat, gitu nggak? Doanya lagi nggak ada penghalang antaramu sama Allah. Doa yang enak, ya Allah, pengen biar ketemu sama Nabi gitu, biar lewat mimpi juga, gitu kan? Jadi setiap kali ada yang dolimin kita, ya Allah ketemuin saya sama Nabi, ya Allah, gitu. Enak bener. Ya Allah, nanti di hari akhirat tempat saya jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau dibilangin gitu, kamu tadi habis dikata-katain, alhamdulillah, bentar ya. Ya Allah, gitu doa. Pokoknya kita kalau lagi didolimin orang, doa kita mustajab teman-teman sekalian.
Jangan sampai kemudian kita malah ngedoain buruk buat orang lain tadi itu, yang mendoakan buruk kepada kita atau yang melakukan keburukan pada kita. Ada orang dolimin kita, gitu ya. Ada orang, ada saudara kita misalnya atau siapa kita ngerebut harta warisan kita misalnya gitu, yang seharusnya jadi harta warisan buat kita dan keluarga kita. Sampai kita nggak bisa apa-apaan karena udah naik banding segala macem, terus akhirnya kan ini hukum kadang bisa dibeli. Ikut sekalian akhirnya dimenangkan sama dia. Nggak jadi soal, nggak usah doain buruk. Jangan sampai kemudian angkat tangan, ya Allah Engkau tahu apa yang sudah dilakukan hamba-hambamu kepada hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, habisi hartanya sampai 7 turunan. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu doamu buat dia lebih besar daripada keboliman yang telah dia lakukan loh. Itu kan katanya Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Nabi itu satu ketika lagi liatin gitu, kayak lagi nonton sesuatu, terus Nabi ketawa terus nangis gitu. Sahabat ngelihat Nabi ketawa terus sedih gitu. Sahabat nanya, kenapa Rasul? Lucu, kata Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Itu loh, ada 2 orang, si A mendolimi si B. Kemudian si B mendoakan buruk kepada si A. Maksudnya dia didolimin, si A didolimin sama si B, gitu ya. Si A ini kemudian mendoakan si B, ngebalasnya dengan doa, ya Allah balas dia ya Allah begini begitu segala macam. Katanya Nabi Muhammad, di akhirat si A mendapatkan kebaikan dari si B. Habis itu kemudian dihitungkan doanya dia kepada si B, Allah kemudian ambil balik malah lebih banyakkan pahalanya si A yang diambil buat B daripada apa yang telah diambilkan tadi itu. Paham nggak maksudnya? Paham maksudnya ya? Jadi ini dia dijahatin, tapi kemudian dia malah ngedoain buruk kepada yang berbuat jahat sama dia. Ngedoain buruknya lebih, teman-teman sekalian. Ngedoain buruknya lebih. Kayak orang sendalnya dicuri gitu ya. Dia ngedoainnya bukan cuman sendalnya biarin ini, biar dia juga sendalnya hilang, nggak gitu. Tapi dia doain biarin kakinya pincang. Kaki sama sendal mahalan mana? Itu loh teman-teman sekalian. Itu dia tuh. Itu yang akhirnya kemudian menjadikan dia karena doanya tidak sebagai orang yang terdolimi, malah sebagai orang yang mendolimi. Yang mestinya dia mendapatkan kebaikan dari orang yang didolimi, sekarang malah dari orang yang mendolimi dia dapat pahalanya, kan begitu ya. Sekarang dia malah mesti menyerahkan pahalanya kepada orang yang waktu di dunia mendolimi dia. Gak enak bener. Udahlah di dunia terdolimi, di akhirat malah pahalanya dia yang diambil buat ngasih orang yang mendolimi dia waktu di dunia. Rugi bandar nih teman-teman sekalian. Rugi bandar, ini ruginya bener-bener rugi gitu loh. Makanya teman-teman saya sekalian yang pinter. Kalau ada orang berbuat dolim kepada kita, dah ikhlasin, doain. Doa apa? Kalau dia sih biarin dapat hidayah, kan begitu ya. Tapi doamu ini lagi mustajab. Berdoalah dengan doa yang bagus-bagus. Berdoa dengan doa yang enak-enak. Doain dengan doa yang cakep-cakep. Doa yang tidak akan kamu sesali. Doain anakmu, doain keluargamu, doain gurumu, doain saudari-saudarimu. Semua doain. Seneng bener lagi dikasih kesempatan doa mustajab. Lagi diampunin dosa-dosamu sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk kita lihat diri kita, gampang nggak maafin orang? Kalau yang sampai segitu susahnya maafin orang seumur hidup nggak bakalan ku maafin. Atau yang gini, di dunia sih saya maafin, tar di akhirat kamu masih jauh dari menjadi bagian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa du'a 'alal muslimin bisyarr. Doain orang Islam bisyarr dengan keburukan, ini salah satu dari
bahayanya lisan. Pokoknya jangan pernah doain buruk buat siapapun, jangan pernah nyumpain buat siapapun, apalagi jika dia adalah orang Islam.